Namanya Taylor, mantan pasukan khusus. Segala sesuatu yang dilakukannya selalu di luar dugaan. Dia adalah mantan pasukan khusus, menjadi tentara bayaran, dan dia tidak ragu-ragu dalam membunuh lawannya. Dia sangat terlatih dan suka melompat di ketinggian 100 m. Ya Tuhan, dia sedang bermeditasi. Setelah kembali di rumahnya, kini dia mendapat tugas baru, yaitu menyelamatkan seorang anak dari gembong narkoba yang ada di Bangladesh, India. Ada dua gembong narkoba yang ada di sana, dan kabarnya gembong narkoba itu keduanya tidak akur. Bos mafia itu ditangkap sementara perusahaannya dijalankan oleh asistennya. Gembong narkoba Bangladesh Amir telah lama mendambakan bos narkoba India. Setelah bos narkoba India dipenjara, bos narkoba Bangladesh menculik anak bos narkoba India yang bernama Opi, dan bos narkoba India mengetahui anaknya diculik. Dia marah dan menyuruh asistennya untuk menyelamatkan anaknya dan mengancam keluarga asistennya untuk mencari orang yang bisa menyelamatkan anaknya. Ya tentu saja hanya ada satu orang yang bisa menyelamatkan anak bos asisten itu, yaitu Taylor, mantan pasukan khusus. Ini menjadi pembunuh bayaran yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan anak bos gembong narkoba India. Tapi kasus ini sangat sulit menerobos markas gangster sendiri, dan menyelamatkan seorang anak pasti sangat banyak rintangan yang dihadapi. Lalu Taylor membuka rapat dan merencanakan misinya sangat detail, lalu berangkat ke kota Bangladesh. Pertama-tama Taylor berpura-pura ditangkap oleh anggota gembong narkoba Bangladesh untuk memastikan Opi masih hidup, lalu berbohong untuk pulang mengambil uang tebusan. Para anggota gembong narkoba Bangladesh yang membawa Taylor ditembak oleh tim Taylor penembak jitu yang sedang bersembunyi. Taylor berkesempatan untuk merebut pistol lagi si anggota gembong narkoba dan kembali menyelamatkan Opi. Pada saat itu anggota gembong narkoba sedang menonton TV dan mendengar ketukan pintu. Seketika anggota gembong narkoba tersebut panik, dan Taylor pun pintar, dia tahu di dalam ada banyak orang. Tidak langsung ada robot masuk. Dia menunggu anggota gembong narkoba tersebut panik dan takut, tiba-tiba menembak dan menghabisi lawan pertama. Dengan cepat menerobos masuk tanpa membalikkan badan, dia menghabisi lawannya yang lain. Kemudian sniper di luar berjaga-jaga dan menghabisi lawannya yang lain. Sementara Taylor bertarung dengan sengit di dalam dan menghabisi seluruh anggota gembong narkoba Bangladesh. Dan sementara itu bos gembong narkoba Amir tidak mengetahui sanderanya telah dibawa oleh Taylor, dan Amir pun masih senang-senang memberikan pelajaran kepada anak-anak miskin yang telah mencuri uangnya. Tidak lama seorang kolonel datang menemui Amir dan melaporkan bahwa Opik telah diselamatkan. Dengan cepat Amir memerintahkan kolonel untuk mendapatkan kembali Opik. Sementara itu Taylor menyembunyikan Ovi di dalam bagasi mobil menuju sebuah gang terpencil. Setelah berhenti dia membuat video dan mengirimkan koleganya bahwa dia berhasil menyelamatkan Opik. Tetapi rencananya tidak berjalan dengan lancar karena tentara India terlalu lama bergerak untuk menyelamatkan Hobi. Sementara itu ada penyusup yang masuk ke ruangan dan membunuh tentara di dalam kapal. Begitupun dengan sniper. Taylor juga ikut dihabisi oleh seorang yang misterius. Semua orang bertanya tanya siapa yang membocorkan misi penyelamatan itu. Akhirnya Taylor mengubah rencana dan sadar bahwa ada orang lain yang mengincarnya. Mereka pun lari dari pengejaran orang yang misterius itu. Setelah membuka masker orang misterius itu, ternyata dia adalah asisten bos gembong narkoba India. Taylor sadar bahwa dirinya dijebak. Akhirnya dia lari bersama Ovi menghindari pengejaran polisi. Ternyata polisi dan penjahat bekerja sama untuk menghabisi Taylor. Dan Taylor pun masuk ke dalam rumah dan menghabisi semua musuhnya, termasuk dengan polisi yang bekerja sama dengan penjahat. Taylor pun menjalani bahwa tidak bisa berlama-lama di gedung itu. Akhirnya mereka melompat di atas gedung untuk melarikan diri. Seketika asisten muncul dan terjadilah perkelahian yang sangat seru bersama Taylor, dan Taylor pun menendang asisten. Tidak disangka Taylor ditabrak dari belakang. Asisten pun bangun dan mencari Ovi. Dan pada saat itu Taylor kembali melawan asisten dan membawa karbon minibus. Dengan akal yang cerdik Taylor pun melompat dari mobil sehingga mobil itu menabrak dan terbakar. Lalu Taylor dan Ovi kabur mencari tempat aman. Amir pun datang ke TKP melihat mobil tersebut, dan ternyata jasad Taylor dan Ovi tidak ditemukan. Membawa foto Taylor dan memerintahkan pasukannya untuk melanjutkan perburuan. Malam pun tiba. Taylor bersembunyi di dalam rumah sambil merawat lukanya. Dia pun menelepon Han dan mengatakan mereka ingkar janji. Han pun menjawab keselamatan Ovi sudah di luar tangan, tinggalkan saja dia 4 km dan tunggu helikopter akan datang menjemputmu. Ketika diingatkan Taylor, muncul seorang anak dan dia pun memutuskan untuk menyelamatkan Ovi. Dan Taylor pun menghubungi teman baiknya untuk menolongnya keluar dari kota bos gembong narkoba.